Selamat pagi dan selamat Sabat bagi Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran satu pekan pelajaran kita, yaitu Sekolah Sabat. Dan pada pagi hari ini saya akan coba menyatukan dari pelajaran kita yang berjudul Yesus dan Orang Buangan. Ada 4 bagian pagi hari ini, cerita atau topik yang perlu didiskusikan bersama di kelas kita masing-masing. Bagian yang pertama adalah saya ambil dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayat 11. Yohanes menceritakan dari hal wanita yang tertangkap basah ketika melakukan persinahan. Wanita ini dianggap oleh masyarakat pada waktu itu adalah orang yang terbuang dari masyarakat. Dan pada waktu itu, di mana masyarakat membawa kepada Yesus agar ia dihukum secara hukum Musa, yaitu dilontari dengan batu. Yesus justru membungkuk ke tanah, lalu kemudian Yesus menulis beberapa kalimat. Kalimatnya adalah, barang siapa yang tidak berdosa, biarlah ia terlebih dahulu melempari wanita ini. Lalu Yesus bertanya kepada wanita ini, adakah orang yang menghukummu? Wanita ini menjawab, tidak ada. Kalau begitu, saya pun tidak akan menghukum kamu. Saudaraku, pertanyaan yang untuk diskusi di kelas kita adalah, bagaimana cara Bapak dan Ibu jika mendapati seseorang melakukan persinahan? Yang kedua adalah, apakah Bapak dan Ibu akan bereaksi seperti Yesus, atau bagaimana yang Anda akan lakukan dari hal peristiwa jika Anda mendapatkan seorang melakukan persinahan? Bagian yang kedua adalah saya ambil dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 1 hingga yang ke-20. Markus menceritakan dari hal seorang yang mempunyai mental yang rusak, yang kita sebut adalah orang gila. Dan orang gila ini dianggap oleh masyarakat adalah sampah, atau yang mereka anggap dibuang saja. Saudaraku, ketika orang gila ini bertemu dengan Yesus dan Yesus menyembuhkan, dan masyarakat pada waktu itu melihat peristiwa ini. Namun apa yang terjadi? Mereka justru mengusir Yesus dari daerah itu untuk pergi jauh-jauh. Mereka menolak kehadiran Yesus pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang melakukan hal itu? Yang kedua adalah, apakah kehidupan mereka terganggu setelah melihat orang gila itu disembuhkan oleh Yesus? Bagian yang ketiga, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima hingga 32, di mana Yohanes menceritakan seorang wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu adalah, di mana orang Samaria tidak boleh bertemu apalagi bercakap-cakap dengan orang Samaria. Nah, di dalam peristiwa ini Yesus bertemu dengan wanita ini. Saudaraku, budaya seperti ini pada waktu itu tidaklah lazim. Oleh karena itu, Yesus pada waktu itu
menghancurkan budaya seperti ini? Pertanyaannya adalah, standar sosial apa sajakah yang telah berubah? Yang kedua adalah, bagaimanakah gereja terlibat dalam mengupayakan perubahan-perubahan itu, bila mana ada budaya di antara suku satu dengan suku yang lain tidak diperbolehkan berbicara. Bagian yang keempat saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 28 hingga 32, di mana Matius menceritakan dari hal seorang perempuan sundal dan beberapa orang-orang yang dianggap sampah masyarakat berada di sorga. Lalu saya ambil yang kedua adalah dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 1 hingga 10, mengenai pemungut cukai yang kita sebut sekarang adalah pemungut pajak, dan yang dianggap oleh masyarakat pada waktu itu adalah orang-orang yang terbuang atau orang-orang yang tidak berguna. Kenapa? Oleh karena ketika pemungut cukai ini mengambil pajak, mereka memeras masyarakat. Pertanyaan yang perlu diskusikan di kelas adalah, bagaimana sikap Anda secara pribadi terhadap orang yang kelihatannya dianggap oleh orang dikucilkan dan bahkan dibuang oleh lingkungan kita. Dan saya berharap pada saat ini dalam diskusi sekolah sahabat kita boleh mengangkat kehidupan kerohanian kita agar semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.